Selama Engkau memberikan kami kesempatan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau selalu memberikan bagi kami roh yang menjadi penolong dalam hidup kami. Oleh sebab itu, setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, janji firman-Mu adalah ya dan amin. Hari esok bukanlah hari yang penuh dengan ketakutan, tapi hari esok janji firman-Mu adalah hari yang penuh dengan kemenangan. Masa depan yang gemilang Engkau janjikan bagi kami. Kami sudah memuji Engkau, tiba saatnya kami rindu dengan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Bapa Yahweh, berfirmanlah Engkau, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi mempelai-Mu dan kami sambut firman-Mu. Kita diberkati kepada Allah. Amin. Apa kabarmu hari ini? Puji Bapa Yahweh. Hari ini kita bersyukur kepada Bapa di surga, di hari Sabat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh ada di rumah Tuhan, memuji, memuliakan Bapa Yahweh. Sebab firman Tuhan berkata lewat Mazmur Daud, satu hal telah kuminta kepada Yahweh. Apa yang dia minta? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Rumah Tuhan tak selamanya berbicara tentang gereja atau gedung, tetapi rumah Tuhan berbicara tentang pribadi kita. Ada istilah bilang lupa diri. Kalau lupa diri berarti dia lupa dirinya, tubuhnya adalah rumah Tuhan. Selama kita menyadari bahwa hidup kita, selama kita menyadari bahwa tubuh kita, tubuh berbicara tentang fisik ini, sesuatu yang terbuat dari tanah liat adalah rumah Tuhan, rumah Bapa Yahweh. Maka hal pertama yang terjadi adalah pasti selalu ada ucapan syukur. Amin. Sebab firman Tuhan berkata ketika Daud berencana untuk membangun rumah Tuhan, Tuhan berkata, rumah apa yang kau akan bangun untuk saya? Langit adalah apanya Tuhan? Tak kemuliaan Tuhan. Bumi tempat dia berpijak itu terlalu kecil. Apakah yang kau mau bangun? Tuhan bilang ke Daud. Tetapi karena Raja Daud punya kerinduan untuk membangun satu identitas. Sebagai umat Tuhan mereka punya tempat. Karena orang Israel sejak keluar dari Mesir, mereka harus berpindah-pindah mengikuti tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan itu berhenti, mereka pun berhenti pada siang hari. Tetapi ketika mereka lihat tiang awan itu berjalan, mereka berjalan. Firman Tuhan berkata ada tiang awan pada siang hari, artinya ada perlindungan Tuhan, ada naungan Tuhan, dan ada tiang api pada malam hari. Karena kalau di padang gurun pada siang hari panas, malamnya dingin. Perlindungan pemeliharaan Tuhan, sehingga bangsa Israel mereka harus berpindah-pindah. Tempat ibadah mereka sebut tabernakel, tempat kediaman Tuhan. Tuhan hadir di situ. Di mana tabu Tuhan, di mana awan, tiang awan berhenti, maka mereka bangun yang namanya tabernakel di situ. Mereka menempatkan semua komponen-komponen yang harus ada di tabernakel yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk bangun. Dan Daud ingin memiliki satu identitas bahwa mereka tidak lagi berpindah-pindah. Dia ingin menyatakan bahwa Tuhan tinggal di sana. Tetapi Tuhan berkata, Daud, tanganmu itu penuh dengan darah. Anakmu Salomo, dialah yang akan membangunkan rumah yang engkau akan bangun. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kita menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Tuhan, maka sudah pasti ucapan syukur itu keluar dari hidup kita. Kenapa ada ucapan syukur? Karena tubuh kita adalah rumah Tuhan, maka yang tinggal di dalamnya adalah Tuhan sendiri. Nah, firman Tuhan berkata, kalau Yahweh Tuhan di pihak kita, siapa yang melawan saudara? Efesus bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Lihat kiri kanan, dia daging kah bukan? Kalau lihat belum puas tanya, aku daging kah? Oh, saya bukan daging, saya tulang.
Daging kah? Lawan kita bukan darah dan daging, tetapi lawan kita adalah apa? Penghulu, pemerintah gelap, bukan pemerintah yang ada di sini, saudara. Firman Tuhan bilang lawan pemerintah, buat apa bikin KTP? Orang datang di kantor pos, sensor mau panas, dibilang ini antikris. Karena apa? Taruh barang itu di tes dan padahal mau kursus, barang antikris. Penghulu dunia, pemerintah gelap, penguasa, roh-roh di udara itu yang kita lawan. Tetapi kenapa terjadi pertempuran antara daging dengan daging? Karena ketika rumah Tuhan itu menjadi kosong, firman Tuhan berkata, sebab rumah yang kotor itu ketika dia menjadi bersih, ketika dia ditempati oleh Tuhan, namun orang itu tidak merawat rumah itu, maka yang permulaannya cuma satu, dia pergi, dia kembali bawa di pertamang-tamang. Berapa? 7 lebih jahat. Kenapa orang sana dulu sebelum dia bertobat dia hidup begitu, sekarang bertobat malah dia lebih jahat? Karena apa? Tubuh yang menjadi rumah Tuhan itu menjadi kosong. Tubuh yang kosong, bait Tuhan yang kosong adalah bait di mana di situ tidak terjadi penyembahan, di situ tidak terjadi pujian, di situ tidak ada yang namanya mezbah. Hatinya tidak lagi tertuju kepada Bapa Yahweh. Dan saya mau bilang, hati yang bisa menyembah hanya hati yang tahu mengucap syukur. Kalau engkau selalu ada ucapan syukur, hatimu akan selalu terjamah, saudara. Hidup cuma karena anugerah, hidup cuma karena kemurahan. Apa yang kita mau buat? Saudara mau kasih harta, saudara Tuhan punya. Saudara mau kasih uang punya, uangmu Tuhan punya. Saudara mau kasih kekayaan, jabatan, itu Tuhan yang beri. Yang Tuhan minta cuma satu, pertama, hati kita dulu. Kalau hati kita sudah fokus, sudah tertuju kepada Tuhan, baru Roma 12 ayat 1, tubuh ini pasti kita persembahkan. Amin. Jadi kenapa yang harusnya lawan kita penghulu, penguasa, pemerintah gelap, roh jahat di udara, ternyata kenapa tubuh daging lawan daging? Karena rumah Tuhan yang sudah kosong, itu 4 barang itu dia masuk. Akhirnya daging lawan daging. Saudara mau bersyukur, amin. Ucapan syukur itu berat enggak? Tidak, saudara. Cuma bicara masalah pikiran kita, saudara. Cuma masalah bicara tentang hal positif. Gembala selalu bilang, misalkan contoh, saudara punya dompet. Siapa di sini yang punya dompet? Kamu nggak punya dompet? Yang punya dompet cuma angkat tangan. Saking banyaknya turun tangan. Yang tidak punya cuma angkat tangan. Tidak punya dompet. Ya, semua punya dompet. Misalkan dompetmu kosong, alias di dalamnya cuma apa? STNK, KTP, slip belanja, nota, tapi tidak ada yang merah, biru, hijau, alias apa? Tidak ada uang tunai. Ketika engkau buka, Gembala selalu bilang, rahasia supaya tidak khawatir, pakai trik Gembala. Jangan pernah hitung uang di dompet. Karena terkadang ada sukacita diatur dengan apa? Jumlah rupiah. Ketika dihitung, 5 juta, haleluya. Apa kabar? Salam, luar biasa. Tiba-tiba mulai tak kurang 500.000, 400.000. Shalom. Ketika tidak ada barang, shalom. Apa kabar? Ketika dompetmu kosong, ini cuma contoh kecil, saudara. Orang bilang uang bukan segala-galanya, tapi kopi pasar bawa uang tidak. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya ternyata perlu uang. Yang salah ketika uang atur kau, maka kita menjadi hamba. Sukacitamu diatur, damai sejahteramu diatur, engkau mengasihi orang diatur, saudara. Ketika engkau banyak uang, banyak teman, tetapi uangmu habis, disitulah kelihatan. Ketika dompetmu kosong, saudara. Ketika engkau bersyukur, dompet tetap kosong. Tetap kosong. Tapi di surga ada respon. Apa respon di surga? Malaikat bilang, yuk, dompetnya kosong tapi dia tetap sukacita, dia tetap ibadah, dia tetap bersyukur. Bapak Yahweh bilang, biasa. Karena ada ucapan syukur. Mungkin hari itu dompetmu tidak
isi. Sebab ucapan syukur itu bukan simsalabim. Jadi apa? Tak. Bantu ya. Ucapan syukur bukan sulap, tetapi ucapan syukur sesuatu yang lahir dari dalam hati. Ketika itu lahir di dalam hati, pertanyaan, siapa yang tinggal dalam hati? Ketika Bapak Yahweh tinggal dalam hati, memang ucapan syukur itu tanda kedewasaan rohani, saudara. Orang yang dewasa rohani pasti selalu mengucap syukur. Bukan soal tahu, tetapi mau atau tidak. Begitu juga sebaliknya, ketika dompetmu kosong, engkau bersungut, engkau berbantai, engkau marah-marah, langsung tak isi dompet. Tak kosong, berarti apa? Dompet tetap sama. Tetapi ketika engkau marah-marah, ketika engkau bersungut, ketika engkau berbantah, putus hubungan. Malaikat seliting aja alat langsung balik, pulang. Karena apa? Bersungutan, tidak menerima situasi, maka Tuhan memperpanjang hukuman. Tuhan bilang bahwa sesungguhnya hanya 40 hari sesuai dengan perhitungan engkau mengintai. Tetapi karena engkau bersungut-sungut, maka 40 hari. 40 hari sebenarnya cuma 1 bulan setengah. Dia bilang apa? Jadi 40 tahun. Sekarang 40 tahun kali 360. Coba yang punya kalkulator, saudara. 40 kali 360 berapa? 14.400 hari. Padahal cuma 400. Cuma 40. Harusnya cuma 40 hari. Cuma gara-gara persungutan, maka Tuhan perpanjang 40 hari jadi 14.400. Ekornya saja masih banyak. 10% dari 400. Artinya ketika mereka bersungut, Tuhan tambah 14 hari 360. Berapa? 14.400 kurang 40 berapa? 14.360. Lalu pakai kalkulator. Itulah zaman anak sekarang dengan anak dulu. Yang lahir tahun 80, 81, 82 pergi sekolah bawa kalkulator. Guru apa? Berdiri kau di muka, angkat kaki satu, pegang telinga. Karena apa? Berhitung harus hitung, coret. Makanya dulu saya SMP ada buku kalau matematika minimal 3 buku. Bahkan lebih, ada buku tugas, ada buku di sekolah untuk mencatat, ada 1 buku, apa namanya? Coretan. Karena apa? Harus. Nah sekarang nggak dapat apa langsung masuk Google, udah selesai, beres. Bukan semua murid, guru-guru pun terkadang yang pernah baca pertanyaan 1 ini, saya coba tulis di Google sesuai pertanyaan. Yang muncul bukan cuma jawaban. Pertanyaan yang di buku itu 1-10 muncul di Google 1-10 persis. Jadi saya pertanyakan, ini guru dia bikin sendiri atau dia cetak? Proses, saudara. Harusnya cuma 40 hari, tetapi karena bersungut Tuhan tambah 14.360 hari. Harusnya Tuhan cuma mau proses 1 hari dompet kosong, tapi karena bersungut cuma gara-gara dompet kosong, akhirnya Tuhan tambah dompet kosong, song dan song. Song itu apa? Nggak dapat apa-apa. Proses itu adalah latihan untuk kita mengucap syukur. Kalau kita rasa tubuh kita adalah baik Tuhan, kita mengucap syukur. Mana ada orang yang punya rumah dia mau kasih biar rumahnya kosong? Ayo, beda enggak rumah sendiri saudara tinggal di rumah orang? Ada orang bilang, bikin gagal, mau bikin orang per rumah, mau bikin bagus. Ada juga orang rumah sendiri kok mau jatuhkan. Kenapa motormu tidak dijaga? Motor sendiri kamu lecet atau tidak? Tapi coba motor orang, hati-hati kau rusak lagi.
namanya rumah kita, firman Tuhan berkata dalam kitab 1 Korintus, Rasul Paulus bilang, tidak mungkinlah seorang menaruh perabot-perabot yang mulia di tempat yang tersembunyi. Pasti dia kasih tempat-tempat yang indah. Ada di sini yang lemarinya taruh di tempat ruang tamu, susunan sepatu semua. Kayak sehari ini saja, saudara. Masuk kamar sepatu semua. Masuk kamar apa? Tas semua. Itu orang masuk kamar, tas sepatu tersambung semua. Kalau tubuh kita adalah bait Tuhan, Bapa Yahweh tinggal dalam tubuh kita sebagai rumah sesuai dengan firman Tuhan. Tidak mungkin dibiarkan kosong. Yang penting tadi ada passwordnya. Apa passwordnya? Saudara punya rumah harus ada kunci. Kuncinya ada, harus sepasang. Tidak mungkin abang punya kunci tapi tidak punya pintu. Pegang kunci banyak, mana pintunya? Pokoknya masuk saja, itu kunci T namanya. Kunci segala pintu. Kalau kunci segala kunci, apa? Kunci Inggris. Kalau engkau punya kunci, Tuhan sudah percayakan rumah pasti ada passwordnya. Dan hari ini saya mau bilang password 51, ucapan syukur. Tolong baca. Amsal pasal 23 ayat 18. Apa kembang semestinya jam dari DP ayat ini. Begitu mau pulang jam berapa lagi? Amsal 23 ayat 18. Orang yang mengucap syukur itu kira-kira dia dapat apa dan apa yang terjadi? Dapat, silakan. Amsal 23 ayat 18. 3, 2, 1. Sebab masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan diputuskan. 2 kali. Sebab masa depanmu sungguh. Orang Manado bilang sungguh. Saya tidak percaya, sungguh ini hari Minggu lampu menyala penuh. Oh itu orang Manado sudah. Kalau sumpah tidak percaya, ini hari Minggu. Toh ada di gereja. Itu kan anak-anak dulu. Saya itu paling kalau di rumah atau orang tua sapu bapak sapu mama dengar saya bilang sungguh mati. Cambuk sapi melayang saudara. Masa depanmu sungguh ada. Ayo. Bapa Yahweh sendiri berkata, firman Tuhan turun. Siapa yang tulis Amsal? Di situ kalau dilihat Amsalnya siapa sih? Masih Amsal Salomo. Masa depanmu sungguh ada. Ya enalah, Salomo kan kaisar, raja, kekayaannya banyak. Firman Tuhan berkata bahwa raja-raja pun datang tidak perlu dia taklukkan dengan pedang, cuma dengan hikmat. Maka Ratu Seba dari apa? Dari kerajaan yang jauh datang bawa persembahan. Raja-raja di sekitarnya tidak bawa apa-apa, mereka membawa kekayaan. Mereka membawa harta Salomo punya. Maka semua raja-raja di sekitar ditaklukkan oleh Salomo dengan hikmat. Maka mereka mempersembahkan apa? Setiap gadis-gadis yang paling cantik dibawa. Disitulah Salomo jalan 360 berapa? 300 berapa? Berapa gundinya? Berapa istrinya? Sedikit juga. Karena apa semua raja-raja bawa? Karena dulu ada kebiasaan setiap kerajaan yang ditaklukkan mereka punya upeti. Ibaratnya saudara diberikan satu kontes pemilihan putri sejagat di satu kerajaan, di satu negara yang paling cantik dibawa kepada Salomo. Karena apa? Hikmat yang dimiliki. Maka Salomo menulis, sungguh masa depanmu itu ada. Ada satu penekanan di situ bahwa masa depan kita tidak bohong. Masa depan kita itu bukan angan-angan. Dan dia bilang kalimat berikut, dan masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan diputuskan. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Ya, mau berharap disumati. Tetapi Mazmur 23 ingat pesan Tuhan waktu ulang tahun gereja.
Tuhan kasih hadiah Mazmur 23 ayat 1 seterusnya. Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Dia bimbing kita ke air yang tenang. Dia baringkan kita ke rumput yang hijau. Tongkat dan gadanya itu yang menyertai kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, bayang-bayang maut, tetapi firman Tuhan berkata, Bapa Yahweh tidak tinggalkan kita. Karena apa? Saya rumah Tuhan. Makanya bersyukur. Bapa Yahweh, kalau orang tanya, Bapa Yahweh di mana? Stay home. Dia tinggal di dalam kita. Amin. Dia tinggal di dalam kita. Dan kalau Bapa Yahweh tinggal di dalam kita, janjinya masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan diputuskan. Duh, Bapak Gembala dokter angkat tangan. Minggu ini saya punya 2 teman meninggal, saudara. Satu meninggal tertimbun di Tambak, satu meninggal karena sakit di Jayapura. Dua-dua seorang bapak. Yang satu terkenal di kampung. Orang kampung bilang mewete. Ada yang tahu mewete? Pembantu pala. Ada yang tahu pala? Kepala? Dan kepala desa bawahnya. Kalau di kampung ada dusun, kalau di sini apa? RT. Orang itu pembantu. Orang ini sangat baik. Mereka bertambang di Rata Totok. Ceritanya karena tambangnya ada hasil, lubangnya ada hasil, mereka gali-gali tidak lagi pasang segala macam pengaman. 4 orang di dalam, 3 bisa lari, 1 tidak bisa. Tertimbun. Mati, saudara. Yang masih di atas saya. Yang satu, kalau salah orang Kupang, saya lupa. Dulu kalau saudara pernah ingat Pak Gembala pernah kerjasama dengan Pak Wi. Siapa yang? So ada yang Pak Gembala dipercayakan pegang tambang. Dulu ada yang Pak Win punya orang yang suka bikin nakal. Siapa namanya? Cahyo Pak. Sabto. Ya. Yang tangkap Sabto itu yang badan besar. Heri yang meninggal. Wah, dan membongkar. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, Facebook rame. Saya buka tadi malam. Kemarin malam sampai siang teman saya di kampung Facebook rame. RIP hampir semua. Saya takut yang lain RIP dulu nggak tahu RIP itu apa. Apa itu RIP? Rest in peace. Bahasa Indonesia apa? Istirahat dalam damai. Semua tadi malam saya buka lagi. Ada lagi saudara. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, hidup cuma kemurahan. Tapi Tuhan bilang bahwa sesungguhnya masa depanmu sungguh ada. Bahkan dia janjikan masa depan yang gemilang. Hari esok yang penuh harapan. Dan harapan itu tidak akan putus. Sebab Tuhan akan memberikan apa yang kita rencanakan jika kita memiliki pengharapan. Bagaimana Tuhan mau kasih kalau kita tidak ada harapan? Bagaimana di sekolah? Kamu berhasil? Ya, mudah-mudahan. Yuk, yang saya terima rapor kami lagi. Dapat juara berapa? Saya lihat juara? Oh, tidak ada juara. Berarti juara semua. Tapi hitam semua tuh. Berarti tidak ada merah. Kemarin ketika kami pertemuan rapat ketiga perkumpulan keluarga kawan-kawan, ada satu pengurus yang izin untuk datang terlambat, seorang kepala sekolah. Bertanya, Bu, kenapa? Aduh, guru-guru tahan Bapak karena ada yang tidak naik kelas. Dia nanti dia bilang ini gara-gara corona nih, bisa tidak naik kelas. Oh, bodoh sendiri salahkan corona. Masa depan sungguh ada. Dan firman Tuhan bilang Tuhan akan memberikan masa depan yang baik, rencana yang baik kalau kita punya harapan. Bapa Yahweh mengetahui rancangan yang ada dalam hidup kita. Dalam kitab Yeremia dia berkata, sungguh aku mengetahui rancanganku yang ada pada kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, hari esok yang penuh
bahasa Inggris penuh apa? Kalau orang Manado bilang apa? Fall. Om pasar, so fall. Nah itu orang Manado. Padahal ternyata apa? Full. Harapanmu, dia bilang hari esok penuh. Harapan tinggal harapan kalau kita tidak ada usaha. Saya menjuara 1 Pak Gembala. 1 semester DP apa 1 bulan. Yuk. Siapa yang sekolah kemarin ada Alpa? Semua rajin sekolah. Kalau ibu guru tidak usah tanya. Jadi janji Tuhan itu masa depan, sungguh ada hari depan, hari esok yang penuh harapan. Dan firman Tuhan bilang dalam kitab Yesaya 55 ayat 8. Coba kita baca. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8. Apa kata firman Tuhan di sana? Kita baca sama-sama. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Jalan Tuhan tidak dapat diselami. Yesaya 55 ayat 8 sudah dapat? 3, 2, 1. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Firman Yahweh. Rancangan kita bisa gagal. Makanya kalau kita merencanakan, connect dengan waktu Bapak Yahweh. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Bapak Yahweh. Tetapi saya mau katakan hari ini, Bapak Yahweh tidak pernah merancangkan jahat. Rancangan Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan. Katakan amin. Pertanyaan, bagaimana kita dapat memiliki masa depan yang penuh harapan? 1. Roma 4 ayat 19. Tolong cepat-cepat supaya gembala khotbah cepat. Pulang cepat, makan cepat, tidur cepat. Berapa? Bagaimana kita bisa memiliki masa depan yang penuh harapan? Roma pasal 4 ayat 19. Silakan. Dengan tidak menjadi lemah dalam. Ya, ulang. Dan dengan tidak menjadi lemah. Dan dengan tidak menjadi lemah dalam iman. Dalam iman. Ia tidak memedulikan tubuhnya sendiri. Ia tidak peduli dengan tubuhnya sendiri. Yang hampir mati. Yang hampir mati. Kira-kira berumur 100 tahun dan matinya rahim. Itu Tuhan bicara siapa? Abraham dan Sarah. So tetek so nenek. Waktu Ishak melahirkan. Ishak lahir, Abraham umur berapa? 100. Sarah 90. Bayangkan di Nabi ada 190 tahun melahirkan. Ayo, bukan cuma viral kan? Heboh paling. Ada nenek hamil. Langsung ada siaran setiap hari diikuti apa yang nenek itu bikin. 90, ada yang 90 di sini. Paling lahir siaran langsung, saudara. Nenek 90 tahun melahirkan. Dokternya, Tete umur berapa? 100. Mama yuk. Makanya ketika Tuhan bilang, Abraham, pada hari ini juga seperti waktu sekarang. Padahal malaikat ini mau kemana? Mau ke Sodom. Mau bikin itu Sodom hancur. Khotbah kemarin gara-gara Lot apa? Soda terpengaruh dengan kehidupan di Lot. Apa di Sodom. Tapi waktu dong lewat, dong bilang, itu ada Abraham bersinggah. Abraham udah sambut, dia cuci dompet kaki, dia datang langsung dia bilang, Abraham, waktu sekarang pada tahun depan istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nenek dibilang, nenek melahirkan, saudara. Dia sendiri ketawa, saudara, apalagi orang. Paling ketika malaikat bilang, malaikat pergi, nenek bilang, bikin malu, so nenek mau melahirkan. Jadi jangan putus harap ibu-ibu. Sarah saya 90, darah Tuhan. So
Mau gendong cucu lagi, mau gendong anak. Nanti bingung lihat cucu, lihat anak. Cucu dengan anak bakal akhirnya cucu anak dia. Saking dia jeng kalau saya bilang anak cucu dia, lubang cucu. Karena apa? Anak cucu anak. Ayo bahasa orang Nado, anak cucu anak apa? Tusuk. Cara bilang kate apa? Masa 90 tahun. Tapi HW bilang, kalau HW laki-laki ke perempuan. Apa? Paling juga berbilang, dari ini gampang, cuma sila mau kasih kabar bilang kau mau melahirkan. Tetapi Roma pasal 8, firman Tuhan berkata, Roma 4 ayat 19, dengan tidak menyaksikan dia tetap beriman walaupun tubuhnya sudah tua. Perkataan Tuhan tetap abadi. Amin. Tetap. Walaupun Sarah pernah dengan ketidaksabaran, Sarah bilang, Bram, kita setua, Nana tidak ada keturunan. Ini kita punya pembantu hamba. Siapa namanya? Hagar. Perempuan bukan dari Israel. Ambil je dia. Mungkin dari dia engkau akan mendapatkan keturunan. Maka lahirlah seorang bernama Ismail. Nah ketika Hagar hamil, jadi sombong dia. Hagar maka apa? Sarah maka suruh usir dia. Siapa suruh? Sarah ingin untuk menolong Tuhan. Tetapi Tuhan bilang ke Abraham, Abraham, bukanlah kepada anak ini janji warisan itu akan turun, tetapi anak dari perjanjian. Sebab Sarah adalah perempuan merdeka. Hagar berbicara tentang perempuan hamba. Jalurnya harus jelas. Maka firman Tuhan berkata, pada waktu ini, pada waktu yang akan datang seperti sekarang, istri mau mengandung. Sarah saja ketawa. Tapi janji Tuhan, ya dan amin. Tolong satu orang baca Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Dapat? Firman Tuhan. Ya. Dan iman adalah dasar dari perkara-perkara yang diharapkan. Terus. Bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Ayat 6. Namun tanpa iman, ya, mustahil untuk menjadi berkenan. Iman. Terus. Sebab siapa yang mendekat kepada Elohim, dia harus percaya bahwa dia ada. Dan bahwa dia ada memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari dia. Amin. Iman itu bukti dari sesuatu yang kita miliki. Ayat 6. Mustahil tanpa iman orang memiliki. Kalau tidak ada iman jangan berharap. Kalimat yang paling terakhir banyak orang suka. Sebab apa? Dia datang memberi apa? Upah. Upahnya apa? Masa depan. Jadi bagaimana kita memiliki masa depan? Yang pertama, milikilah iman yang kokoh, yang kuat. Jangan iman yang goyah. Kenapa Tuhan harus ganti? Dulunya Simon dia harus jadi Petrus. Simon berbicara sesuatu yang mudah goyah, sesuatu yang terombang-ambing. Tuhan bilang bahwa sesungguhnya engkau bukan lagi Simon, tetapi engkau akan disebut Kefas, Petra, Petrus. Orang Sanggar bilang Petu. Betul nggak? Orang Sanggar kan kalau panggil Petrus apa? Petu. Kalau di Minahasa dong tanya, nama siapa paling panjang? Petrus. Terus. Nah stop sudah. Petrus Simon itu orang yang goyah, maka Tuhan bilang engkau adalah batu karang dan di atas batu ini, di atas engkau, maka gereja Tuhan akan dibangun. Tahu enggak gereja yang ada di Vatikan siapa dikubur di bawah? Petrus. Karena mereka pakai ayat ini. Tetapi secara rohani artinya firman Tuhan mau kita punya iman yang kokoh, iman yang kuat, maka masa depan
sungguh ada hari depan, pengharapan tidak akan putus. Masalah apapun itu proses supaya imanmu tambah kuat. Amin. Makanya masih ingat semboyan, peribahasa atau apapun itu. Tantangan terbesar bukan dari luar, tapi dari dalam. Kalau di luar cuma dengar, tapi kalau di dalam baku gise. Kalau ada orang cuma dengar kongso tapela, berarti mental kerupuk. Kenapa selalu bilang mental kerupuk? Nggak usah kasih patah, buka kong kasih di atas meja juga kong kasih tinggal. Jadi apa itu kerupuk? Waktu saudara ambil kurang gigi yang tori bukan. Itu orang dibilang mental kerupuk. Nggak perlu kita remukkan. Artinya kalau dia keras ketika saudara ramas apa? Hancur. Tapi ketika kasih bir di angin, dia apa? Orang Nado bilang apa? Landut. Landut. Artinya apa? Sesuatu yang tadi kalau diramas kok sekarang mau gigit saja. Mungkin yang bukan Manado pikir apa itu landut? Bukan lembek. Kalau lembek masih apa di bahasa Indonesia juga jadi Google apa itu lagi. Sama dengan kalau permen karet masih putus. Pernah saudara masak gula merah gagal. Kalau tarik putusnya enggak susah. Boleh dijelaskan bagaimana di lagu ini? Siapa yang jelaskan begitu? Kerupuk, coba kasih di angin. Apa yang terjadi saudara? Apa? Lempeng. Betul ini timpan lempeng. Cuma dengar. Iman yang kokoh, firman Tuhan bilang sekalipun apapun terjadi. Seperti Gembala bilang, kenapa orang bilang yang paling berat di dalam? Karena di dalam baku apa? Baku gesek. Nah kalau baku gesek berarti firman betul. Besi menajamkan besi. Tinggal tergantung siapa. Dan saya mau bilang namanya besi sama dengan batu asa, saudara. Nah orang kalau cari gampang dia bilang gurida satu kali. Cepat tajam, cepat pukul, malah cepat rusak apa Pak? Tetapi di kampung dong tidak pakai gurida, gosong saudara. Kalau di kampung kami kalau masak tawuran itu gosong begini, bukan begini. Kenapa? Samurai panjang. Diasah, tantangan di dalam mengasah kita supaya kita dewasa, sebab hanya orang dewasa yang punya hari depan. Karena dia dewasa, berarti anak-anak kan masih di bawah pengawasan. Dia datang membawa upah. Roma 8 itu pun. Siapa dapat? Yang kedua, bagaimana kita memiliki pengharapan? Yang pertama punya iman. Yang kedua Roma 4 pasal 20. Maaf, Roma 4. Roma 4 ayat 20, silakan. Sebaliknya dia tidak dibimbangkan oleh ketidakpercayaan terhadap janji Elohim. Iya. Malah dia diteguhkan oleh iman dengan memberikan kemuliaan kepada Elohim. 21. Dan dengan yakinkan sepenuhnya bahwa apa yang telah dia janjikan, dia juga sanggup melaksanakan. Amin. Bagi Bapa Yahweh tidak ada yang mustahil. Percaya. Abraham tetap percaya, makanya dia disebut Bapa segala orang percaya. Waktu belum ada Tuhan kasih, ketika ada Tuhan minta. Ayo. So bergumul, setengah mati, 100 tahun. Baru kita punya anak ada. Sekarang anak ini so bertumbuh. Firman Tuhan bilang, maka Ishak mengangkat sendiri kayu yang akan dibikin apa? Mezbah, berarti dia sudah besar. Seorang remaja sudah bertumbuh. Bukan lagi anak-anak, tetapi di pertanyaan, di perjalanan Ishak tanya, Bapak, kayu so ada, mana di domba? Apa Abraham bilang?
Yahweh menyediakan. Padahal Tuhan bilang apa? Serahkan anakmu Ishak. Abraham punya pandangan, hari depan sungguh ada, masa depan sungguh ada, pengharapan tidak akan putus. Itu yang dia imani. Anak ini Tuhan bilang bahwa bukan dari Ismail dia akan melanjutkan keturunan warisan, tetapi dari Ishak. Nah, ketika Ishak besar, Tuhan suruh serahkan. Abraham bilang Tuhan tidak pernah gagal rencananya. Dalam kitab 1 Petrus, sebab Abraham berpikir Tuhan yang sanggup memberi hidup, dia juga sanggup memberi. Jadi Abraham sudah berpikir imannya, kalaupun anak ini mati, pasti Bapa Yahweh bangkitkan lagi. Karena Tuhan bilang janjinya bukan lewat anak dari perempuan hamba, tetapi dari anak perempuan merdeka. Kira-kira kalau toh jadi bapak, Tuhan suruh dia tanya, Bapak mana itu domba? Oh kasihan anak, jangan kau tanya begitu. Itu tak? Baru lihat saja anak. Saya dengar kemarin kesaksian waktu Mei bawa sampai matahari. Waktu jahit bagaimana Mei? Berapa jahitan? 2. Sementara jahit katanya makin bila apa? Selesai cukur di anak pealis, cukur akan dari mama pealis lagi. Apalagi ini Tuhan bilang serahkan. Anak sudah dirawat, sudah dijaga, sudah diurus dari kecil. Karena ini anak warisan. Anak dapat umur 90 dah. Bukan gampang. Kenapa kok bikin sia-sia tuh anak? Banyak kok. Nah itu sudah. Tapi kan ada mob waktu gempa kan? Pas gempa besar karena anak banyak, apa dia bawa bilang? Pilih yang bagus-bagus, itu yang bawa. Yang tidak bagus kasih tinggal. Bilang ini Bapak ini. Kalau saya punya teman bukan mob sudah, bukan disengaja. Jadi pas gempa diangkat yang kecil, dia kasih lari, kakak tertinggal sudah. Sampai di luar selesai gempa, yang kakak bilang, Bapak kalau gempa lagi jangan lupa kakak ya. Oh ayo sudah. Dia tidak sengaja. Abraham percaya bahwa anak ini adalah anak warisan. Maka untuk memiliki hari depan yang teguh selain memiliki iman, percaya akan janji Tuhan dalam hidup kita, bukan dalam hidup orang. Banyak orang percaya janjinya Tuhan ke orang lain. Saya mau bilang Tuhan tidak pernah bikin copy paste. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang copy paste. Dia bikin ke Mama D, itu juga yang dia bikin ke Ibu Naomi. Selalu beda. Orang Manado bilang garis tangan saja. Apa itu garis tangan? Sidik jari saja beda. Tuhan tidak pernah copy paste. Tahu copy paste? Tuhan tidak pernah memfotokopi, pokoknya sama. Ada orang bilang nasib di dunia ini sama. Lelahnya hidup terasa mengarungi diri. Ku jalani di sepanjang jalan hidup ini. Oh, dunia ini. Oh, di pembaringan. Semua ku temui waktu ku terlelap. Hanya doa pasrah ku panjatkan kehadiran-Mu Tuhan. Apapun yang saudara hadapi, ingat Ibrani. Kalau dia datang, dia bawa pahala. Kalau kita percaya, kita punya iman, rancangan Tuhan bukanlah rancangan yang tidak berhasil, maka percaya janji Tuhan dalam hidup kita ya. Jangan percaya janji Tuhan pada orang lain. Untuk dia. Oh memang janji Tuhan ya dan amin. Coba lihat, dia bisa punya mobil. Padahal harusnya lebih besar dalam diri kita. Tetapi kita beriman apa? Membangun fondasi di atas fondasi orang. Beda. Pasti ada perbedaan. Maka yang ketiga, untuk memiliki hari depan yang penuh harapan, Ibrani 6 ayat 12. Silakan. Yang terakhir, Ibrani 6 ayat 12, poin yang ketiga. Bagaimana kita memiliki pengharapan? 3, 2, 1. Supaya kamu tidak lamban. Supaya kita tidak lamban. Melainkan menjadi para peneladan yang mewarisi janji-janji melalui
Katakan amin. Hal yang ketiga, berpegang pada janji Tuhan supaya jangan lambat. Ibu Yohanes punya ayat favorit. Yesus itu apa? Dia cakap menanggung segala sesuatu. Dan dikatakan dalam kitab Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Mau kurang apa jadi orang percaya, saudara? Tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu kita tanggung di dalam Dia. Dia memberikan jalan keluar. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan bukanlah janji masa depan yang suram, tetapi Dia bilang orang yang akan memiliki masa depan punya iman kuat, percaya janji Tuhan. Ketiga, pegang janji Tuhan. Dan yang tidak kalah penting, poin yang keempat, pembalap bilang tadi terakhir, dia ayat terakhir. Karena poin yang keempat setidak ada ayat. Ketika saudara punya iman, percaya janji Tuhan dalam hidup kita, pegang janji Tuhan, maka yang terakhir yang harus kita lakukan, selalu berserah kepada Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Bapak Yahweh tidak pernah bikin sia-sia hidup kita. Berserah kepada Yesus. Amin. Tuhan cuma butuh kita berserah, menyerah total. Iman hasil ini hasil ini, tetapi Tuhan cuma minta menyerah di hadapan Tuhan. Tuhan buat yang terbaik. Amin. Jangan terlalu banyak, sama dengan polisi kalau kejar penjahat. Ketika penjahat tidak bisa lari, apa polisi bilang? Apa? Angkat tangan. Jangan ada gerakan. Sama begitu dengan Tuhan, saudara. Ketika saudara punya masalah, ketika saudara punya pergumulan, apapun itu, sekalipun tidak ada masalah, sekalipun tidak ada pergumulan dalam hidup yang kau lalui, berserah kepada Tuhan. Saya berserah Tuhan. Apa yang Tuhan buat itu baik. Darah Tuhan semua mati setuhin. Hidup kita umur panjang, janji Tuhan hari depan yang penuh harapan. Berapapun waktu yang Tuhan kasih, berapapun kesempatan yang Tuhan kasih, hidup itu cuma kemurahan Tuhan. Jadi berserah saja. Ada janji Tuhan, ada iman, berserah saja. Apa yang Tuhan buat, itu yang terbaik buat saya dan saudara. 4 hal ini akan membuat sehingga kita punya pengharapan yang tidak pernah putus dan hari esok yang sungguh ada. Itu janji Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, baik kita yang ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah, saya mau katakan firman Tuhan, Yahweh akan campur tangan dalam kehidupan kita, karena tanpa Yahweh kita tidak mampu. Jadi kalau ada orang punya masalah, dia datang ke saudara menangis bilang, saya tidak mampu, berarti ada yang salah. Amin. Ketika engkau katakan, Pak Gembala, saya tidak mampu, siapa suruh pakai kekuatanmu? Betul tidak? Kalau kita di dalam Tuhan, ada mampu enggak? Bersama Tuhan pasti kita mampu. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Pas suami tahu, dia suami dia, aduh kita pengen itu ada masalah. Sebab kurung di kamar, so mengamik-ngamik jasin apa. Tahu itu mengamik-ngamik jasin apa? Menangis, tapi suami bingung dia menangis karena apa, saudara? Suami datang, dia bilang mungkin dengan mau kasih hadiah dia akan tersenyum. Pergi beli hadiah. Pas di depan rumah dia dengar istrinya lagi main gitar. Oh, kita istri berarti sudah senang. Pas dia mau ketok pintu, istrinya menyanyi, tak seorang pun dapat menghiburku. Yo, suami bilang ya, tak seorang pun dapat menolong. Syukur suaminya tahu Tuhan, maksudnya hanya Yesus. Yang jadi suami langsung darah tinggi, setengah mati kita pergi barang dan tuna kita sobli,
terus dengan mati tidak cari di pasar, tidak tobat tawar, jadi bisa tobat tawar. Yang pintar bertawar siapa? Yang bilang perempuan. Suami tidak tobat tawar, malu. Tapi kalau dapat laki-laki tukang bertawar, saudara, bapak celana berapa? 100. Wah, di kapal 40. Yuk, kopi beli di kapal saya. Saya keluar dari toko, saya langsung bilang, aku bikin malu sekali. Waktu itu saya dengan Bapak Leo belanja. Setiap dia tawarin, wah, di kapal murah sekali. Ya dapat toko terakhir, langsung dia bilang, yuk, kopi beli di toko. Saya apa? Beli di kapal saya. Yang saya tahu trik yang masih ada sampai sekarang, yang saya punya mama belajar, tawar kalau dia tinggi berjalan. Berapa Bapak? 150 sudah. Ah, tidak bisa. Oh, ya sudah. Jalan sudah. Tapi ini tidak panggil-panggil. Saya diajar oleh teman, kalau mau tawar di bawah 70%. Jangan tawar setengah. Modal tidak ke? Cuma sayangnya, saya saja mau tawar malu, apalagi sepegang solia-lia. Tanya, ini bagaimana, mau tawar. Hati so tidak suka, cara yang terbaik, tawar di bawah harga. Supaya dia tidak kan? Dia tidak kasih berjalan pulang. Pasti berjalan, Bapak baru, habis sudah. Padahal so tidak mau. Tidak mau. Yesus satu-satunya penolong. Tapi saya mau bilang, saudara, jangan tunggu Tuhan Yesus yang datang. Sekalipun dia yang tolong. Sebab kalau dia datang langsung pada dirimu sendiri, yo betul dia tolong, saudara. Tapi apa? Pulang. Tuhan tolong saya. Manusia mau tolong, dia bilang Tuhan saja yang tolong. Tuhan tolong pakai manusia. Kalau Tuhan tolong dia datang langsung, maka itu disebut kedatangan Tuhan secara pribadi. Maka orang akan bantu peti 50 kali 180. Kenapa? Mau Tuhan? Saya mau Tuhan yang tolong langsung. Kita sudah percaya manusia. Akhirnya Tuhan bilang, Kat, so percuma dia di bumi. Mereka tanya, kenapa Tuhan dia setia? Dengar dia bilang, sudah ada manusia dipercaya. Berarti jangan hidup. Tuhan bilang, kasih pulang aja. Sesuai dengan amal baiknya, pulangkan saja. Maukah kita seperti itu? Pak Gembala mau bilang, longan Tuhan itu bisa lewat kirimu, bisa lewat kananmu, bisa lewat belakangmu. Kiri kanan siapa? Bisa saudara, bisa sahabat. Belakang siapa? Orang yang mungkin engkau tidak suka, orang yang mungkin pernah berselisih paham, orang yang mungkin pernah marah, orang yang mungkin pernah benci. Bisa Pak Gembala mereka jadi penolong? Tuhan bilang, Ishak ketakutan, Yakub ketakutan. Ketika dia mau pulang, Tuhan bilang kembali. Maka Ishak pakai strategi. Berapa dia punya istri? Dia pakai strategi. Mulai dia kasih yang paling depan, yang paling belakang itu dia keluarga. Lebih liciknya Yakub apa? Dia suka kasih menyeberang, dia karena Yakub berpikir apa? Kalau Esau serang yang depan, dia masih bisa selamatkan keluar. Tahu kenapa Esau marah? Kenapa? Satu, karena berkat. Ada lagi. Kenapa Esau marah Yakub? Hak kesulungan. Ada lagi? Terlalu rohani. Penipu. Sebenarnya yang salah bukan Yakub. Yang salah siapa? Mama. Ku ambil bulu baju yang bulu-bulu, ku pakai sudah. Ya kasihan. Siapa dompet Bapak? Ishak sudah tua, DP mata kabur, bukan buta. Datanglah kerjasama mama dengan anak. Berarti memang sudah Alkitab mama bungsu di mama, saudara. Anak bungsu di mama memang terkadang, bukan terkadang, paling banyak Pak. Yang tua adik siapa? Bapak. Adik biar salah, siapa yang dimarah? Kakak, ada apa-apa ngana yang mama pukul kasihan kakak. Karena kakak diajar dan diberikan tanggung jawab tentu besar. Apalagi kalau kakak laki-laki. Kok bu adik itu perempuan, kau urus dia, kasihan jadi kakak. Siapa yang jadi anak? Anak paling tua di sini. Coba angkat tangan. Biasa punya anak juga yang anak tua. Enak jadi anak yang tua? Enak. Karena perpaduan
perempuan cinta kasih mama dengan papa yang paling pertama itu anak. Anak pertama pasti disebut apa? Buah ditunggu. Waktu mulai hamil, istri bilang, "Pak, 2 garis." Semangat Aceh sudah. Biar Aceh tidak mengidap kelapa muda, dia naik kelapa muda. Turun sampai di bawah, dia bilang, "Ada kelapa muda ini." Di itu bilang, "Siapa minta?" "Oh, kita kira mana suka pulang sih." Ayo, siapa yang benar rasa? Karena apa? Sementara proses jadi papamu muda. Sekarang kan cuma totok mama muda. Dan tidak pernah bilang papamu muda. Kalau yang lain lumut. Pasti pingin sesuatu. Karena apa? Anak pertama. Giliran anak 2, ketiga semua hidang kelapa, dibilang naik sendiri. Capek kita. Kenapa? Traumatik anak pertama dia naik kelapa. Saudara, orang kalau tidak tahu naik kelapa, dapat tahu dari dia turun. Kalau dia tahu naik, turunnya gimana? Ikut tangga. Tapi kalau dia tidak tahu apa? Dah ada habis. Paling 1 gaya sampai di bawah. Kenapa? Panas. Kenapa turun begitu? So kecapean. Kedua, orang kalau tidak naik kelapa dapat tahu waktu dia sampai puncak. Di mana? Dia sampai ujung. Duduk di atas baru mulai. Kalau dia tahu naik kelapa, coba belajar ke orang sana. Dari kelapa 1 belum ke kelapa 1. Dulu saya tidak percaya, saudara. Oh, caranya bagaimana? Ya itu. Karena kerja hari-hari. Itulah yang namanya karena menyongsong berkat yang bagaimana Papa Boni. Makanya berdoa, Tuhan kasih kembar. Yo, ketika datang baru sadar, untung tidak kembar. Karena apa? Semangat 45. Apapun biar istri tidak minta kasih. Nah itu kena imbasnya anak kedua dan ketiga. Istri dulu masuk tunggu kelapa muda, pakai susu gula merah. Datang dia kosong. Pak, mana kelapa muda? Nyadak telepon beli. Dulu nyadak telepon dia beli, sekarang kenapa? Terau. Mudah-mudahan Papa Boni tidak. Karena pasti kan masih ada rencana ke depan. Salah-salah sama bilang Papa Rahel. Papa Rahel dulu pokoknya darat. Jangan dia abang dengan ibu. Nanti kalau itu berita baik langsung ganti Sarah dan Abraham. Makanya jangan pernah menyesal kau jadi anak pertama. Itu bagaimana kopu bapak segala macam dia bikin supaya mama senang. Biar jam 1 malam tidur mama bilang, "Aduh Pak, mie goreng." Dia pergi dapur bikin mie sedap. Bukan itu kita mau yang di jalan. Ini corona kamu dapat mie goreng di mana? Tapi karena dia apa cari keliling-keliling, pas datang dia cuma apa? Nah, sudah. Biar marah karena apa? Anak pertama terpaksa suami yang makan, dia tidur. Selesai makan itu ada mana tuh mie goreng? Soal habis. Haleluya. Ada yang alami itu? Itulah yang namanya karena kita lagi menyongsong berkat. Ya, anak kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Mulai dia malas tahu karena trauma. Tapi kalau masih terus ya bersyukur. Itu yang namanya mari kita saling menghargai. Biar nggak suka. Kembali istri bikin kopi, ini biar pahit. Ya. Karena pasti dibikin dengan hati yang bersyukur. Kau ini sudah ke berapa puluh tahun bikin kopi saja nggak tahu. Kedua kali bukan kopi yang datang di gelas. Di mana? Dia sudah di badan ini minum tuh kopi. Kenapa? Tidak pernah menghargai. Makan makanan bagaran tidak usah minta, bilang saja garam murah ya. Pasti apa? Ibu-ibu sudah paham. Nggak usah bilang memang ada keturunan darah tinggi ternyata pemakan garam. Yo, masalah suami istri jadi masalah apa? Bisa berakhir di KUA. Cuma gara-gara suami pemakan rica, giliran rica
Banyak dapat dia, tapi ternyata lebih banyak apa? Tomat. Syukur kalau tomat asli. Kalau dikasih apa? Sos tomat. Orang yang biasa makan rica, sos tomat atau itu udah pernah pedes enggak? Marah-marah, istri bilang rica mahal. Aku marah gara-gara rica. Tapi sekarang saya mau tanya, masih makan rica? Biar mahal masih makan? Berarti tetap hidup. Gak usah bersungguh. Sebab kita masa depannya semua. Yang gara-gara rica aku masa depan suram sudah. Oh Pak Gembala, kita kalau makan tidak pakai rica itu mau rasa mau mati Pak Gembala. Darah Tuhan cuma gara-gara rica pun dia mau mati saudara. Pantasan kalau rica murah di istri beli banyak-banyak. Jumur stok di rumah. Karena apa? Suami pemakan rica. Ya ujung mati karena asam lambung. Ketika asam lambung sakit, Tuhan, cobaan apa ini Tuhan? Padahal tubuh itu sudah Tuhan pakaikan takaran. Mari kita tahu menghargai dan bersyukur sebab masa depan kita sungguh ada. Demikian kita yang ada di tempat ini. Mari nikmati berkat Tuhan. Semester pertama di tahun ini kita bersyukur dengan kesempatan, walaupun berita kiri kanan semua makin menjadi. Pak Gembala bilang, perkuat imanmu, perkuat imunmu, perkuat tekadmu. Amin. Sebab pesan Tuhan di zaman dunia bukan semakin baik. Tetap jaga diri, tetap hati-hati. Tidak tahu jemaat tahu atau belum. Tapi Nabi punya corona sudah bertambah. Tetap berdoa saja. Satu petugas lab positif. Dan dia suka jual barang di Malopo. Itu menurut info dokter. Berarti dia sudah banyak bersosialisasi dengan warga. Ada yang tahu berita ini? Tahu dia tanpa jual? Sudah. Dia jual barang kesehatan lagi. Tapi apakah kita mau takut? Orang yang takut itulah yang menjadi lemah. Percaya, jaga diri, kasih kuat iman. Gembala cuma 5 meter kemarin Pak Bedi, keringat sudah. Kasih sekolah Pak Oma naik. Mah Pak Bedi berbicara begini. Ya. Terserah, mau tanam makan maksudnya Anda. Karena yang punya tanah semua datang ya. Yang penting sok kasih tunjuk. Ini ilmu yang kita terima di Modo ini. Di sana mereka tidak sekolah teknik pertanian, tetapi anak-anak kecil semua setahu pegang sekolah. Pegang sok punya doi, berarti mereka setahu tanam bawang, tanam kentang segala macam. Makanya walaupun mungkin mereka punya pendidikan tidak setinggi, tapi mereka hidup makmur. Kalau saudara pergi Manado satu kali jalan-jalan ke Modo ini, maka saudara akan lihat hamparan gunung indah. Karena apa? Gunung yang naik turun cuma ada satu warna, biru muda, alias apa? Bawang datang. Kalau lihat dari kejauhan, mantap. Mau suka lihat bunga bagus ada, namanya bunga wortel, daunnya bagus. Mau lihat bunga yang bokar-bokar ada, namanya apa? Bunga kol. Indah, bagus, tapi kalau terlambat muat dia busuk, baunya loh, haleluya. Karena apa? Bunga kol subur dengan pupuk kandang. Bagus semua. Mereka berhasil karena mereka percaya harapan mereka sungguh. Sekarang saudara punya itu. Tetap pegang janji Tuhan, tetap beriman, tetap percaya janji Tuhan dan selalu berserah. Dan saya percaya saudara yang ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah, jangan terpengaruh dengan apa yang dari luar. Oh Tuhan, berarti sebentar kita pulang rumah, nggak usah keluar lagi. Darah Tuhan. Soalnya corona, korote, karota. Tetap jalani saja. Yang biasa pakai masker tetap pakai
masker. Yang sebiasa cuci tangan tetap cuci tangan. Akhirnya rajin cuci tangan, selupa cuci kaki. Yang pengen tidur kaki kotor, kan mama bilang cuci tangan, sudah cuci kaki. Tetap jalani hidup normal saja, dan tetap pegang janji Tuhan, dan tetap berdoa supaya Tuhan tetap menjaga melindungi kita dalam tindakan iman dan tetap bijaksana. Hari ini di ibadah Sabat, tanggal berapa sekarang? Tanggal 20. Ini biang keladi tidak datang. Bu Hedi kan hari ini ulang tahun. Ya. Yang kemarin pas kegiatan gereja memarah ya. Memarah memang lupa berarti. Atau orang rumah yang lupa. Kemarin ingat enggak? Sempat lupa kan? Lupa. Mau sampai kasih tahu. Oke, ulang tahun ini yang kasih tahu. Tapi tidak apa-apa. Yang penting semua sehat, selalu kuat, selalu diberkati oleh anugerah Tuhan. Dan ini firman Tuhan buat saya dan saudara menjadi kekuatan bagi kita. Saya percaya apapun karir kita, apapun usaha kita, masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah putus. Bagaimana akan pimpin setelah kita bersyukur buat anugerah-Mu, terima kasih buat firman-Mu yang sudah datang berbicara kepada kami. Kami percaya firman Tuhan adalah ya dan amin, dan tidak pernah gagal dalam segala hal. Janji Tuhan ya dan amin, dan tidak pernah menipu. Janji Tuhan pasti terjadi bagi kami. Kami terima firman-Mu, dan kami akan menyembah Sang Murubu dan Roh kami. Biarlah Engkau yang berkarya bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita persiapkan untuk kita akan menyembah. Angkat satu pujian. Bye.
Mari kita berdoa seperti Hana. Perhatikan engkau mempelai. Aku ada di tempatnya. Sementara berjalan dan menghampiri setiap kehidupan engkau. Kuasaku tidak pernah dapat dibatasi oleh apapun. Tuhan mau berkata dalam setiap kehidupan engkau. Tuhan melihat setiap kedalaman hati engkau. Firman Tuhan sudah datang melewati setiap kehidupan engkau. Bagi Bapa Yahweh tidak ada yang mustahil. Beriman dan berharaplah kepada Dia, maka engkau tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan lebih tahu setiap kehidupan engkau mempelai. Engkau bisa sembunyi itu di hadapan manusia. Engkau bisa berdiri tegak, tapi hati engkau rapuh di hadapan Tuhan. Mau berkata dalam setiap kehidupan engkau, maju dan maju terus. Hanya perkara yang Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah pelayanan engkau. Tapi iblis tidak senang. Dengan berbagai macam cara mau datang mengikat setiap kehidupan engkau, membuat engkau tidak berdaya dengan membuat engkau ragu. Tetapi Tuhan mau berkata, firman Tuhan sudah teruji. Firman Tuhan tidak dapat diubahkan oleh apapun. Pegang kebenaran firman Tuhan sebagai timbangan engkau. Yang daripada Dia simpan, bukan daripada Dia, biarlah engkau buang jauh-jauh. Itu akan menjadi satu akar yang baik, yang membuat engkau tidak berdaya. Ngertikah engkau kekuatan Tuhan datang melawati setiap kehidupan engkau? Biarlah engkau tetap kuat di dalam Dia. Engkau tetap berharap kepada Dia, sebab Dia pemberi kekuatan. Dia yang memberikan pengharapan dalam setiap kehidupan engkau. Kebenaran dapat disalahkan, tetapi kebenaran tidak dapat dikalahkan. Ketika engkau berdiri di dalam kebenaran, pegang kebenaran itu baik-baik. Walaupun engkau disalahkan karena kebenaran itu kebenaran firman Tuhan, kebenaran nama Bapa Yahweh, pegang itu baik-baik. Karena kebenaran itu akan muncul tepat pada waktu. Hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, sukanya bergantian.
baik firman maupun lawatan jadi kekuatan baru bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Masihi, haleluya, amin. Bapak Ibu memberkati kita semua. Ada pernyataan Tuhan ya, di atas ya, tidak di atas tidak, silakan disampaikan. Ya, air terjun sesuatu ya, aliran air ya, terjadi dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Sebab itulah sifat air, dia mengalir sampai ke tempat yang paling rendah di mana dia tidak bisa mengalir lagi. Segala sesuatu yang dari atas datang dari Tuhan, datang dari surga, itu pasti selalu berawal dalam damai sejahtera, kata firman. Sebab yang datang dari atas, yang berasal dari Tuhan, apa yang berasal dari Tuhan akan bersifat kekal adanya. Sebab Tuhan tidak hidup dalam waktu kronos. Tuhan memiliki waktu namanya logos, kekal. Waktu Tuhan tidak dapat dibatasi. Amin. Makanya Tuhan itu tidak punya awal, dia tidak punya akhir. Sehingga orang bilang Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Awal di sini mengartikan bahwa dia yang memulai, maka dia juga yang akan menyelesaikan. Bukan Tuhan yang dia adalah awal dan akhir. Dia tidak pernah berawal dan tidak pernah berakhir, karena dia hidup dalam waktu kekekalan logos, waktu yang tidak ditentukan oleh matahari, tidak ditentukan oleh jam dan bulan dan semua yang ada dalam unsur dunia. Kita masih hidup di dunia, kita hidup dalam yang namanya masa kronos. Kalau malam tidak ada matahari, pasti ngantuk. Kalau siang ada matahari, kita ngantuk, berarti malam tidak tidur pulas. Itulah waktu Tuhan, waktu yang tidak dapat dibatasi. Pengkhotbah pasal 3, semuanya di bawah bumi, di kolong langit ada waktunya. Hari ini menangis, pasti ada waktu tertawa. Jadi jangan bilang hari ini menangis karena pasti dulu kok tertawa. Bilang hari ini menangis, besok saya tertawa. Kita harus dilihatlah untuk masa depan, jangan masa lalu. Hari ini kok susah, pasti yang lalu kok diberkati. Jangan bilang lalu, yang lama biar coba berlalu. Tidak usah ungkit-ungkit lagi, kata orang Manado. Hari ini menangis, sebentar besok pasti ada suka cita. Pilihan ada di tangan kita, mau mengucap syukur atau tidak. Itu pentingnya. Jadi kalau saudara mau mengucap syukur, jangan hidup pada masa lalu. Sepanjang jalan kenangan, berarti apa? Tinggal kenangan. Saudara mau apa? Harapan atau kenangan? Saudara mau kejar harapan atau mau bentuk kenangan? Kenangan berarti apa? Sesuatu yang ditinggalkan, masa lalu. Oh, Papa dulu kalau melayani, kalau menyembah, pendeta masih di mimbar, Papa sudah di luar. Pikir karena urapan, padahal Papa lebih dulu pulang. Di ibadah Papa ribut, Mama di ibadah itu diam terus. Tidur ternyata tidak. Harus punya masa depan dan janji Tuhan tadi. Jadi biar saja, ikuti arusnya. Gembala selalu khotbahkan, mengalir bersama Tuhan, bukan dari atas ke bawah. Semakin naik. Makanya Tuhan bilang, orang benar kalau jatuh memang tak akan tergeletak, karena masih orang benar. Tapi kalau sampai dia jatuh, apa? Hancur. Kenapa? Kita diangkat Tuhan. Ikut arusnya Tuhan, ikut cara Tuhan, ikut Tuhan mau bawa kemana. Pasti suatu waktu kita akan tiba di tempat yang disebut laut mati. Di mana laut mati itu? Di sana, Timur Tengah. Kenapa disebut laut mati? Kadar garamnya tinggi. Artinya apa? Sudah tidak lagi ada mau mengalir kemana. Itu dataran bumi yang paling rendah. Sampai situ sudah. Makanya tidak bisa lagi ada kali, ada sungai ke apa, tidak bisa lagi. Kenapa? Semua sudah kumpul di sini.
Tapi pertanyaannya, kok tidak penuh-penuh? Itulah yang namanya kita pengkhotbah bilang rahasia tuh Tuhan. Di bawah kolong langit setiap hari itu berapa kubik air ke laut, saudara. Apalagi di Papua, di Pokali, bokar-bokar, saudara. Terbang Nabire Jayapura, lihat ke bawah ada kali apa di bawah? Memberamuk, saudara. Kalau musim hujan, saya harus pernah naik pesawat hujan-hujan, saudara. Sepanjang jalan, hampir separuh dari jalan, lihat ke bawah cuma ada apa? Air. Makanya orang Memberamuk itu terkenal. Kalau orang lain, kemarin kami di Kimi, 4 kepala suku Manado, ada anak 2 Memberamuk bawa panah. Saya tanya, Bapak dong kemana? Udah mau ditangkap buaya. Kenapa? Nggak tahu ada buaya tiba-tiba muncul di sana. Orang lain dengar buaya apa? Lari. Dorang apa? Tangkap. Karena bagi orang Memberamuk buaya itu apa? Kalau kita Minahasa lihat ular nggak lari. Karena apa? Ikyam. Kalau dia santiang minyak enak. Nah orang sana bilang. Nah beda. Sekarang saya mau tanya, lebih menakutkan mana, buaya atau ular? Ular orang apa? Geli. Tapi ada yang orang lihat buaya, geli lihat buaya. Pasti apa? Takut. Karena apa? Ular kecil cuma ada batu tunjuk 10 meter di bawah lu. Tuhan. Ada sini pernah bawa mobil, naik mobil lewat ular, dalam mobil dia bagaimana? Tangkap sudah. Makan. Karena apa? Hidup mereka melihat buaya itu apa? Ikan apa? Ikan buaya. Bingung kan? Ikan apa? Ikan sapi. Makanya itu hebatnya orang Manado. Mau daging apapun, mau dia serem apapun, tetap ikan. Ikan ayam, ikan bebek, ikan kambing, ikan sapi. Mari makan. Aduh kasihan, cuma ada ikan babi, ikan anjing dengan ikan tikus. Dia bilang enggak apa-apa, makan ada ikan. Tapi di dalam dia tanya, mana tuh ikan? Nikmati saja waktu Tuhan. Amin. Kalau memang lagi di atas, jangan jadi sombong. Kalau Tuhan izinkan kita harus di bawah, berarti Tuhan ajarkan mata kuliahnya kerendahan hati. Kalau lagi di atas, mata kuliahnya apa? Jangan sombong. Kalau tidak di atas, tidak di bawah. Fleksibel. Balance-nya kita ada di tengah. Apa? Mengucap syukur. Itu saja mata kuliah Tuhan, sudah. Jadi kalau turun jangan bersukut, kalau naik jangan jadi sombong. Kalau cuma di situ jangan patah semangat harapanmu. Tuhan bilang, sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Lalu yang kedua diperlihatkan ada habis air terjun. Ada tadi yang terakhir kan limbah. Apa yang kedua? Rusa yang bertanduk cabang enam. Rusa selalu Pak Gembala bilang, binatang yang selalu mencari sumber air bersih. Itulah rusa. Walaupun susah. Kenapa susah? Coba lihat kalau di tanduk sobat cabang, saudara. Pernah enggak saudara pikir rusa punya hidup kalau dia jalan di hutan, tagate kiri kanan tagate? Menurut saudara susah enggak? Karena orang bukan rusa. Amin. Buat rusa kalau tanduknya semakin banyak, berarti tanduk rusa itu apa? Sudah dewasa. Buat orang, tanduk banyak, coba satu saja, memangnya rusa kecil terus. Orang rasa susah karena orang manusia, bukan rusa. Makanya syukuri hidupmu. Sesusah apapun, menurut kita susah, tetapi itulah rusa. Dia cari. Mazmur bilang, seperti rusa mencari air yang bersih. Dia cari sumbernya, harus cari. Itu rusa. Sesusah apapun, proses apapun, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Yang penting sabar dan mengucap syukur. Tuhan tidak pernah kita dibiarkan, Tuhan tidak pernah biarkan kita mati berdiri. Segala sesuatu Tuhan sudah atur. Ada yang namanya kehendak Tuhan, waktu Tuhan, rencana Tuhan. Kalau di negara kita ada undang-undang. Untuk melakukan sesuatu di luar undang-undang harus keluar apa? Kebijakan, peraturan. Organisasi itu punya anggaran dasar, punya tata dasar, punya aturan. Untuk melakukan sesuatu di luar tata dasar,
ada yang namanya PO, peraturan organisasi. Kita dengan Tuhan itu ada firman. Tetapi ketika yang manusia harus dihukum, tetapi harusnya mati, harusnya binasa, tetapi kita selamat, itu yang namanya kalau di undang-undang kebijakan, kalau di organisasi PO, kalau di Alkitab dia bilang kemurahan. Jadi kita selamat bukan karena undang-undang Alkitab. Kalau mau ikut Alkitab selamat 10 hukum atau 10 perintah. Selamat enggak? Kita hidup cuma karena apa? Ada kemurahan. Akhirnya standarnya diturunkan supaya kita bisa. Makanya Paulus mati-matian dia bilang tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum, karena standarnya tinggi juga. Bukan berarti tidak perlu lakukan. Itu yang salah. Oh, tidak ada orang benar karena hukum Taurat. Bukan berarti kita tinggalkan. Itu yang namanya hukum Tuhan, itu perintah Tuhan, itu firman. Karena kalau kita mau jadi seperti Alkitab tidak mungkin. Karena Alkitab turun dari sana, kita hidup dari sini. Sorga dan bumi bertolak belakang. Antara kehendak Tuhan dan kehendak dunia bertolak belakang. Roh dan daging bertolak belakang. Maka Tuhan turunkan yang namanya PO, aturan organisasi, kemurahan Tuhan. Makanya kita bisa. Dulu dia pakai begini, loh kenapa Pak Gembala sekarang lain lagi dia pakai? Biasa dia tuduh sama, sekarang dia Sogipa. Ini namanya variasi.